Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran 1. Siapkan buku paket dan buku tulisnya ya. Di subtema 4 ini kita belajar kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Nah, aku adalah warga negara Indonesia. Aku lahir dan tinggal di Indonesia. Aku memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara. Aku harus melaksanakan kewajibanku. Aku harus menjadi warga negara yang baik. Aku harus belajar sungguh-sungguh. Aku harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Aku sudah banyak mendapatkan hakku. Aku tinggal di lingkungan yang nyaman. Aku bersekolah dengan gembira. Di dekat rumahku ada klinik dan tempat ibadah. Oke, pembelajaran 1. Di sini ada teks ya untuk membaca yang berjudul lingkungan hijau. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udara panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Jadi ada dua gambar yang sangat berbeda. Yang gambar pertama sebelah kanan itu di dekat rumah Dayu tadi ya, pohonnya masih rindang, masih banyak penghijauan, jadi udaranya masih terasa segar. Sedangkan gambar yang bawah itu mulai tidak ada pepohonan. Di kanan kirinya tidak ada hijau-hijau, jadi udaranya terasa sangat kotor dan polusinya banyak sekali dan tidak ada pohon sama sekali. Tidak sejuk sehingga Dayu itu menutupi kepalanya dengan buku. Nah, garis bawahi masalah yang ada pada teks dengan rapi. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Nah, di yang halaman sebelumnya itu kita akan menggarisbawahi mana ya kira-kira masalah yang ada pada teks itu. Masalahnya itu depan sekolah Dayu gersang. Terus kalimat yang menunjukkan penyelesaian itu mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Jadi masalahnya jalan di depan sekolah Dayu gersang. Secara penyelesaiannya mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Nah, terus ayo ada menulis kita mencari masalah di lingkungan tempat tinggal kita. Misalnya, di sini Bu kita ada satu contoh. Di tempat tinggalku terdapat taman. Namun taman tersebut sangat kotor sekali sehingga para warga jarang datang ke taman itu. Aku ingin taman tersebut berfungsi kembali agar warga sekitar dapat pergi ke taman itu. Cara menyelesaikannya apa? Aku dan teman-temanku berkumpul untuk berdiskusi. Hasil diskusi itu, aku dan teman-temanku sepakat untuk bergotong royong membersihkan taman tersebut. Nah, Dayu menggunakan buku untuk menutupi kepalanya. Ia ingin memakai topi yang sederhana dan murah. Bantulah Dayu membuat topi, gunakan kertas koran bekas, perhatikan urutannya. Jadi di sini kita membuat topi sederhana dari koran bekas. Ada beberapa caranya. Kalian bisa berlatih di rumah
dengan cara yang ada di buku. Nah, sekarang yang ada ayo berlatih. Nah, itu topinya Dayu sudah jadi. Seperti itu. Setiap orang wajib menjaga lingkungannya agar nyaman. Salah satu cara agar lingkungan nyaman adalah dengan menanam pohon. Lingkungan di tempat tinggal Dayu akan ditanami pohon. Pohon yang akan ditanam adalah pohon angsana. Hari ini, kecamatan akan membagikan bibit pohon angsana. Kecamatan akan membagikannya ke seluruh kelurahan. Di kecamatan tempat tinggal Dayu ada 10 kelurahan. Nah ini, cobalah hitung berapa banyak bibit pohon angsana yang ada di kecamatan. Hitung juga berapa banyak bibit pohon angsana yang diterima oleh satu kelurahan. Itu adalah gambar pohon angsana bibitnya. Banyaknya kelurahan itu ada 10. Banyaknya bibit ada berapa ya? Jatah untuk satu kelurahan juga ada berapa? Caranya, yang pertama tentukan banyak bibit. Banyak bibit diwakili oleh bilangan yang harus habis dibagi 10. Berarti 10-nya ini adalah jawabannya. Nah, yang nomor 2, tentukan jatah pohon setiap kelurahan atau banyaknya bibit dibagi dengan banyaknya kelurahan. Ada berapa kira-kira? Berapa dibagi berapa? Hasilnya 10. Misalnya di sini Bu Kitty punya 20. Misalkan karena ini adalah kemungkinan, berarti kita boleh berapa aja asal jawabannya harus 10. Banyaknya bibit 20. Dibagi jatah pohon berapa? 2. Berarti caranya 2 ini dari mana Bu Kitty? 20 dibagi 10. Jawabannya yaitu 2. Ya. Nah, selain 20 dibagi 2 sama dengan 10 tadi, bisa tidak bilangan lain yang hasilnya tetap 10 tapi angkanya berbeda pembagiannya? Bisa, coba kita di sini banyak bibit, di sini 30. Berarti 30 dibagi berapa yang hasilnya 10? Nah, banyaknya kelurahan berarti 10. 30 dibagi 3 itu sama dengan 10. Sekarang mencoba kalian membuat cerita. Soal cerita seperti Dayu tadi, tentukan banyaknya bibitnya berapa, setiap kelurahannya berapa. Kalian bisa mencoba di kolom yang sudah disediakan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 4 kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran 2. Nah, di pembelajaran 2 ada teks Siti demam judulnya. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Nah, dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Amati kembali teks Siti demam. Temukan kewajiban dan hak pada teks. Sekarang dilihat kewajibannya. Siti harus memilih jajanan yang sehat. Haknya mendapat fasilitas tempat berobat. Nah, selain ini, kita mencari kewajiban dan hak yang sesuai dengan teks Siti demam itu di kolom yang sudah tersedia.
Nah, disalin di sini. Bu Kiti di sini punya contoh. Kewajiban Siti harus menjaga kesehatan. Yang kedua, Siti harus mencuci tangan. Yang ketiga, Siti harus banyak minum air putih hangat. Haknya, mendapat fasilitas tempat berobat. Yang kedua, Siti berhak diperiksa dokter. Yang ketiga, Siti berhak mendapat perawatan. Yang keempat, Siti berhak mendapat obat dan vitamin. Nah, itu adalah hak, kewajiban dan hak yang sesuai dengan teks Siti Demam. Sekarang kita mencari masalah yang ada di teks Siti Demam. Apa coba masalahnya? Betul, Siti demam, badannya panas. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Kompres dengan air hangat, menyelimuti dengan selimut, dibawa ke puskesmas. Itu adalah cara mengatasinya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjaga kesehatan kita. Jika warga sehat, negara akan berkembang dengan baik. Bagaimana jika sebaliknya? Siswa dianjurkan agar memilih jajanan yang sehat. Apa yang dimaksud dengan jajanan sehat? Apa saja contoh jajanan sehat? Mengapa kita harus memilih jajanan sehat? Apa manfaatnya untuk kesehatanmu? Nah, itu Bu Kiti beri contoh hasilnya seperti ini. Jajanan sehat adalah makanan yang memiliki kandungan karbohidrat, protein, dan vitamin. Contoh jajanan sehat adalah roti, jus buah, popcorn, pizza. Manfaatnya, tubuh kita akan mendapatkan karbohidrat, protein, maupun vitamin yang terkandung dalam jajanan sehat. Nah, kalian bisa berdiskusi atau wawancara dengan anggota keluargamu, atau waktu PTM kalian bisa wawancara dengan teman sebayamu. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan kalian harus tetap semangat. Dan sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.